Hi everyone, welcome back again di Titik Kenal YouTube channel with me. And how are you guys? I hope you are doing fine. So today we're gonna talk about text in English. Jadi kita akan membahas tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang sering kita temui setiap belajar di sekolah maupun penelitian. Nah, jenis teks apa ini? Jangan lupa, kalian harus selalu tonton video ini sampai habis dan subscribe, like, lalu komen video kita. Nah, jadi salah satu jenis teks yang sering kita temui adalah report text. Jadi report text ini teks yang umum banget kita temukan ketika kita melakukan suatu penelitian maupun observasi. Nah, sebenarnya apa sih report text ini dan bagaimana strukturnya lalu language feature-nya? Nah, jadi kita akan bahas tentang report text sendiri beserta strukturnya dan language feature-nya. So, langsung aja kita lihat ke papan. Di sini saya sudah menuliskan beberapa aspek penting yang ada di dalam report text sendiri. Nah, jadi report text itu adalah salah satu jenis teks yang menjelaskan mengenai detail dari suatu objek. Nah, biasanya report text ini hampir disamakan dengan descriptive text, tapi mereka adalah dua jenis teks yang berbeda. Jika descriptive text itu hanya membahas tentang fenomena yang umum, tapi kalau report text itu lebih spesifik lagi. Nah, tujuan dari report text ini adalah untuk menggambarkan objek sesuai dengan hasil penelitian, pengamatan, dan observasi. Nah, emang biasanya kalau kita habis melakukan observasi, habis melakukan penelitian, kita menulis dalam laporan, itu dinamakan oleh report text. Paham ya untuk pengertian report text, dan report berbeda dengan deskriptif. Oke? Nah, kalau sudah paham, kita langsung menuju ke struktur teks dalam report text. Itu ada dua. Yang pertama ada general classification, yaitu informasi umum berdasarkan hasil pengamatannya. Jadi dalam general classification biasanya kita hanya menjelaskan secara umum dari hal yang kita teliti. Contohnya kita meneliti tentang paus biru. Jadi kita di dalam paragraf 1 hanya masih menjelaskan secara umum paus biru itu seperti apa dan bagaimana. Lalu, untuk yang kedua ada description. Di sini description sudah mulai memasuki pendeskripsian yang lebih rinci mengenai detail dari suatu objek itu tadi. Nah, jadi kalau general classification itu masih berbentuk umum, kalau masuk ke description sudah masuk lebih rinci lagi. Paham ya? Nah, biasanya report text itu hanya terdiri dari 2 paragraf paling sedikit. Oke? Dan hal ini berisi tentang hasil dari observasi kita, jadi tidak ada yang dibuat-buat. So, itu harus bersifat asli, oke? Nah, sekarang language features yang terkandung dalam report text itu ada 3. Yang pertama, kita menggunakan general nouns. General nouns itu berarti kata benda yang umum, yang sering kita gunakan, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kita meneliti sebuah paus, maka kita membuat judulnya seperti whale, gitu ya. Lalu yang kedua ada present tense. Present tense itu tenses yang digunakan dalam masa kini. Kenapa? Karena report text adalah teks yang bersifat asli tanpa dibuat-buat dan dia bersifat fakta. Sehingga simple present tense itu adalah tenses yang cocok digunakan untuk menulis report text ini. Oke? Dan yang terakhir adalah linking verbs. Kita juga menggunakan linking verbs dalam report text seperti is, am, are, atau taste, atau sound, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan tentang report text sendiri. Kita sudah membahas dari pengertian umumnya, lalu membahas tentang strukturnya bagaimana, dan kaidah kebahasaannya. So, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan bagi kalian yang ingin tahu contoh report text itu seperti apa, kalian bisa cari di banyak buku maupun di internet tentang report text itu sendiri. And thank you for watching this video. I hope this video is useful for you. So, see you soon and I'll see you there. Bye-bye.